Mul, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Meli. Bu Meli gimana? Alhamdulillah saya juga Bu Mul. Alhamdulillah. Sedang lancar di aktivitas hari ini ya. Amin. Oke Bu Mul, sekarang kita akan membahas persiapan mengajar nih. Nanti siang kan mau ada supervisi pembelajaran. Terus saya pingin banget masuk ke kelasnya Bu Mul. Karena kan kecantikan, sudah kecantikan kan, nggak bisa bener-bener ini lama banget nih saya kepingin masuk ke kelasnya Bu Mul. Iya ya Bu Meli. Oke Bu Mul, untuk tujuan pembelajaran Bu Mul nanti di kelas apa ya? Ya, jadi tujuan pembelajaran nanti di kelas peserta didik mampu melakukan les wajah sehari-hari, tapi fokusnya les wajah malam hari. Ini nanti anak-anak mempunyai tugas akhir yaitu membuat hasil riasannya before dan after, kemudian diupload di IG-nya masing-masing. Oke, berarti nanti kalau kita hubungkan dengan pembelajaran mendalam itu berarti di aplikasi ya, mengaplikasi ya? Iya, jadi nanti prakteknya pada pengaplikasi Aplikasi ya, merias wajah sehari-hari untuk kesempatan malam hari. Oke, oke Bu Mul. Terus nanti sudah ada RPP kan Bu Mul? Sudah saya buat, sudah saya kirim di link Bu. Oke, berarti nanti saya mungkin bisa minta linknya, terus nanti saya download sendiri untuk panduan saya nanti masuk kelas. Jadi Di kelasnya Bu Mul. Iya. Nanti di kelas berapa ya Bu Mul ya? Kelas 11 TK1. 11 TK 1. Ruangnya di mana ya? Ruang LKK 2 jam ke-4 sampai jam ke-8. Oke, jam ke-4 sampai jam ke-8. Oke. Untuk strateginya Bu Mul, strategi pembelajaran yang digunakan Bu Mul nanti siang apa itu? Ya, saya menggunakan project display. Jadi anak-anak mempunyai project merias wajah untuk kesempatan malam hari dengan model. Oke. Ya, dengan hasil akhirnya nanti difoto before dan after. Yang tadi saya katakan diupload di IG-nya masing-masing sebagai preview-nya. Modelnya itu dari mana nih? Ya, karena ini model kliennya langsung teman-teman. Oke. Terus kalau model pembelajaran yang digunakan nanti apa nih? Ya, pertama diskusi, kemudian demonstrasi, kemudian mereka. Oke, berarti nanti diskusi dulu, demonstrasi, kemudian nanti siswa langsung praktek yang menerapkan rias wajahnya itu. Ya. Oke. Kemudian tahapannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan itu apa? Yang pertama tahapannya kita memberi pengetahuan yang memahami tentang rias wajah malam hari, kemudian mereka bisa mengaplikasikan, bisa praktek rias wajah malam hari, kemudian mereka setelah praktek bisa merefleksi sampai berapa sih kemampuan mereka, apa kendalanya pada waktu melakukan rias wajah malam hari. Berarti nanti mengarah ke pembelajaran mendalam ya? Oke, Kalau sip. pembelajaran produktif sudah sampai memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Sudah sampai merefleksi segala ya? Iya. Oke, Bu Mul. Kemudian alat atau media yang digunakan Bu Mul agar siswa itu aktif bisa mengikuti pembelajaran. Iya, pada waktu pembelajaran untuk memahami saya menggunakan PPT, kemudian menggunakan YouTube. Oke. Untuk pengaplikasian saya menggunakan demonstrasi dengan praktek langsung dengan menggunakan medianya alat bahan kosmetik yang ada di sekolah. Ya, berarti nanti untuk alat kosmetiknya sudah disediakan dari sekolahnya? Sudah perlengkapannya sudah lengkap. Kemudian YouTube-nya Bu Mul? Ada sudah YouTube-nya ada di RPP. Oke, sip. Kemudian PPT-nya juga sudah ada. Oke. Terus untuk asesmen Bu Mul, ini bagaimana Bu Mul menilai ketercapaian tujuan siswa? Baik, untuk asesmennya saya menggunakan formatif ya. Jadi saya pengetahuan sama keterampilan. Iya. Kalau pengetahuannya saya menggunakan tes tertulis dengan telepon. Kalau keterampilannya saya menilai langsung pada waktu prakteknya dari sikap sama keterampilannya, dari persiapan, kelas kerja sama hasil akhirnya. Oke, berarti nanti ada asesmennya itu bisa menilai sikapnya, bisa keterampilannya, juga ke pengetahuannya. Iya. Untuk sumatifnya nanti kita melakukan uji kompetensi. Kemudian Bu Mul, berarti kita fokus ke aktivitas siswa mengaplikasi nih? Setuju ya? Iya. Berarti nanti saya akan mengamati khusus yang mengaplikasi. Iya. Oke Bu Mul, ketemu lagi nanti
di ruang Oh, satu ya kembali ya, semangat ya. Oke, semoga lancar semuanya. Terima kasih kembali Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Meli. Iya, sama-sama. Alhamdulillah umur 4 jam sudah terlampaui. Gimana ya? Saya itu plong ya rasanya ya. Tapi awalnya saya itu agak tenang. Bu Meli mau ke kelas saya. Iya. Ternyata saya tenang. Bu Meli mengamati saya gimana ya? Pokoknya rasa tidak tenangnya hilang jadi biasa. Alhamdulillah, berarti tenang, Iya. lega. Tidak seperti yang saya bayangkan. Tapi gimana nih? 4 jam berturut-turut loh ini. Capek enggak rasanya? Ya, kalau pembelajaran di produktif kan banyak itu tuh jamnya banyak-banyak. Jadi kami sudah terbiasa ngajarnya 4 jam sampai ada yang 8 jam, ada yang 10 jam. Kami dibuat. Jadi sudah biasa dengan jam yang banyak. Jadi nggak masalah. Ya. Semoga diberi kesehatan ya Bu. Amin. Makasih Bu Mary. Oke. Umur. Maaf ya. Umur. Alhamdulillah ya umur. Tadi umur telah berhasil dalam pembelajaran. Alhamdulillah juga siswa kebanyakan mayoritas sudah aktif juga dalam pembelajaran umur tadi. Terima kasih. Menurut umur nih, apa yang membuat umur itu merasa berhasil dari aktivitas siswa tadi? Ya, jadi yang menurut saya berhasil adalah tujuan pembelajaran saya tercapai bukan? Jadi tujuan saya kan siswa mampu merias wajah untuk kesempatan malam hari. Setelah saya amati prakteknya dari proses persiapan, kemudian sampai mereka mengambil dokumen foto before after, saya lihat sudah mampu semua. Jadi menurut saya pembelajaran berhasil. Jadi satu kelas anak-anak bisa praktek semuanya. Itu menurut saya sudah keberhasilan. Anak-anak mampu melakukan rias wajah untuk kesempatan malam hari. Ya, before after itu berarti sebelum Iya. di make up, Iya, sama sesudah di make up. Berarti nanti kan ada perbedaannya kan before after. Iya. Ada perbedaan apa enggak? Iya, kemudian diatur di IG-nya masing-masing. Terus nanti mungkin bisa Saling memberikan evaluasi temannya. Iya, juga sebagai branding mereka, suatu saat mereka akan dikenal. Oke. Jadi anak-anak itu mempunyai ide pendidikan masing-masing yang biasanya ide digunakan untuk foto selfie. Ini anak-anak mempunyai ide pendidikan jadi untuk upload tentang keberhasilan dia. Jadi tidak hanya rias wajah, tapi mungkin praktek pangkas rambut, praktek rambut juga diupload. Jadi branding dirinya. Berarti untuk promosi juga ya. Siapa tahu nanti setelah melihat IG-nya ada konsumen, ada konsumen datang ke dia. Paling enggak dia sudah membuka lapangan pekerjaan sekali. Iya, Daripada kita bekerja ke orang lain, lebih baik kita kan membuka lapangan pekerjaan. Terus di sini Gumul, kesulitannya Gumul, apa kesulitan Gumul dalam mendukung berpikir tingkat tinggi siswa? Iya, jadi tadi saya amati pada waktu praktek ada beberapa anak itu yang belum berhasil memenuhi. Jadi masih prakteknya itu kurang maksimal, masih sering lihat temannya, jadi hasilnya kurang kompeten menurut saya. Yaitu menurut saya, tapi hanya beberapa anak. Itu menurut saya kesulitan saya. Kalau menurut Gumul itu nanti kesulitannya anak itu kenapa ya penyebabnya? Mungkin menurut saya pada waktu pembelajaran pas memahami pengetahuan anak itu kurang konsentrasi. Ya, jadi kalau sebenarnya konsentrasi pada waktu pembelajaran pengetahuan kemudian melihat demonstrasi, anak itu pasti bisa ya. Berarti mungkin kurang memperhatikan tadi ya. Secara teori belum memahami. Oke. Kemudian Gumul, apa ini ide kreatif Gumul untuk mengatasi kesulitan tersebut untuk kebaikan kedepannya? Iya, anak-anak yang belum mencapai KPM tadi nanti saya bisa dengan temannya tutorial sebaya. Jadi anak yang sudah bisa membantu anak tersebut. Tapi juga ada lagi Bu, saya punya
melihat di YouTube. Oh. Iya, banyak praktek-praktek yang wajah malam yang mungkin anak itu dengan melihat YouTube cepat lebih paham. Ya, kemudian karena di sekolah itu kan jamnya terbatas, satu tugas tambahan nanti praktek di rumah, bisa praktek dengan orang tua atau praktek dengan kakak. Asik itu nanti pastinya Bu. Iya, terus Oke, berarti nanti solusinya itu mungkin nanti bisa dengan teman sebaya ya. Iya, bisa bisa lihat YouTube, bisa praktek lihat di di rumah. rumah, ya. Di YouTube-nya mungkin nanti linknya gimana Iya, itu Bu? kalau YouTube itu sekarang banyak sekali anak-anak itu lebih canggih. Ya, tapi saya juga akan nge-share link YouTube yang mudah untuk dipahami anak. Oke, nanti berarti Bu Mul mau nge-share linknya. Iya. Selain itu nanti mungkin siswa juga bisa mencari sendiri ya. Iya. Karena banyak banget di YouTube itu. Iya, iya. Bu Mul. Kemudian gini Bu Mul, untuk pengembangan diri Bu Mul. Oh, Nah, benar. Gini kemudian saya itu kok pengen sekali mengembangkan IT saya. Saya masih perlu mengembangkan tentang IT itu, contohnya aplikasi Kahoot. Iya. Saya belum bisa ya. Saya pengen mengembangkan itu. Nanti di sekolah atas saya akan mendaftar. Oke. Kalau menurut Bu Mul itu untuk mengatasi hal itu bisa diatasi dengan gimana Bu Mul? Saya kalau itu belajar di YouTube. Oke, nggak apa-apa Bu Mul ya. Tapi yang harus Tapi diingat kok ya. YouTube, tapi pemahaman masih kurang. Nanti kalau ada program sekolah saya mau ikut. Iya. Mungkin nanti bisa diusulkan di WMM ya Bu. Betul. Nanti mungkin bisa diagendakan. Bisa juga menggunakan tombol di sekolah kita Betul. kan sudah bagus kan tombelnya kan, dan nanti mungkin bisa diadakan workshop atau diklat atau gimana. Oke Bu Mul. Kemudian gini Bu Mul, dari hasil pengamatan saya, maaf ya Bu Mul, Ya. ini hanya memberikan masukan aja dari pengamatan saya tadi, sama juga dengan Bu Mul tadi yang sudah disampaikan. Masih ada cuma beberapa kok Bu Mul, nggak banyak ya. Masih ada beberapa anak yang belum aktif tadi, gitu kan. Masih kalau mengerjakan itu masih nyontek temennya, lihat temennya, belum pede mungkin ya dia kan. Dan nanti mungkin alternatifnya tadi yang disampaikan Bu Mul tadi bisa belajar dengan teman sebaya. Itu Bu Mul. Makasih Bu Bani. Ini hanya Masukannya. untuk perbaikan ke depannya. Iya. Oke Bu Mul, mungkin cukup ya hari ini ya. Kita lanjut kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Oke, tetap semangat. Terima kasih Bani. Pokoknya ini sih. Terima kasih Mas